bahasan kuis kita hari ini. Semuanya ada 15 soal. Soal yang pertama, ini pasti di random ya. Kebetulan ini soal pertamanya. Perhatikan ada reaksi pembakaran sempurna gas C2H2 di sini ya. Kalau kita membakar sempurna 1 liter gas C2H2, yang ditanya gas karbon dioksidanya berapa liter. Pertama, persamaan ini harus kita setarakan dulu. Mulai dulu dari atom C, kemudian atom H, dan terakhir O. O-nya ada 5 ya di kiri. Di kanan ada 5, berarti di kiri koefisiennya gitu. Cuman kan koefisien itu tidak boleh pecahan, jadi kita kalikan 2 semuanya. Ini jadi 5/2, diganti jadi 5, ini jadi 4, ini jadi 2. Nah pertanyaannya, kalau kita membakar sempurna 1 liter C2H2, maka CO2 yang dihasilkannya berapa? Nah volumenya kan berbanding lurus dengan koefisien ya, sebanding dengan koefisien. Jadi volume CO2 nya itu 4/2 kali 1 atau 2 kali lipatnya. Atau ini 2 liter. Nah kalau ditanya O2 nya berapa, ini pasti 5/2 dikali 2 nih, 5 liter. Kalau ditanya volume H2O nya berapa, berarti 2/2 kali 1 liter gitu. Perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien untuk semua gas yang diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Jadi nomor 1 tadi jawabannya berapa tuh, lupa lagi. CO2 nya 2 liter. Yang kedua, amonia dapat bereaksi dengan oksigen menghasilkan gas nitrogen monoksida dan uap air. Amonia dapat bereaksi dengan oksigen menghasilkan nitrogen monoksida dan uap air. Nah kalau kita mau setarakan, kita selalu mulai dulu dari atom N-nya dulu, kebetulan udah setara. Kemudian H-nya supaya setara. ON-nya jadi ada 2, kita setarakan lagi. O-nya jadi ada 5 di kanan gitu ya. Ingat koefisien harus bilangan bulat paling sederhana perbandingannya. Jadi kita kalikan 2 semua supaya nggak ada pecahan. Ini jadi 4, ini jadi 6. Jadi koefisiennya seperti itu yang sudah setara. 45, 46. Yang tepat berarti E. Berikutnya ada reaksi antara amonium sulfat dan kalium hidroksida. Hasilnya kalium sulfat, air, dan gas NH3. Kita setarakan dulu mulai dari atom logam. Logamnya kalium. Kemudian nitrogen disetarakan. Sisanya hidrogennya. Hidrogen jumlahnya jadi ada 10 di kiri. Nah, udah setara tuh sekarang. Pertanyaannya, setiap 1 molekul kalium hidroksida akan menghasilkan berapa molekul gas amonia? Nah ini kan 2/2 koefisiennya, jadi jumlah molekulnya juga pasti sama sesuai hukum atau hipotesis Avogadro. Jadi jawabannya 1 molekul juga. Jawabannya B. Berikutnya pembakaran sempurna CXHY, suatu senyawa yang kita nggak tahu C-nya berapa, H-nya berapa, memerlukan 30 liter oksigen dan menghasilkan 20 liter karbon dioksida. Kita tulis aja dulu reaksinya. Pembakaran senyawa CXHY, kita nggak tahu apa, dia 10 ml. Pembakaran sempurna selalu begitu.
Ini 30 liter, karbon dioksidanya 20 liter. Sorry ya, bukan mililiter. Nah, perbandingan koefisien kan sama dengan perbandingan volume. Ini perbandingan volumenya 1:3:2 ya. Kalau kita jadikan bilangan bulat paling sederhana. Jadi kita jadikan koefisien aja 1 nggak usah ditulis. Ini 3, ini 2. Kalau kita hitung jumlah atom oksigennya di sebelah kanan, jadi ada 6 tambah 2, 8 ya. Berarti ini koefisiennya 4. Nah, sekarang kita hitung jumlah atom karbon di sebelah kiri. Jumlahnya X, di kanan 3, jadi X-nya 3. Jumlah atom hidrogen di sebelah kiri, Y, di kanan 4. Jadi senyawa yang dimaksud adalah senyawa C3H4. Trikarbon tetrahidrida. Oke, dalam tabung LPG katanya terdapat 12 liter campuran C3H8 dan C4H10. Kita tuliskan dulu reaksi pembakarannya karena semua katanya dibakar sempurna ya. Ini nomor berapa sekarang? Nomor 5 urutan di sini ya. Jadi ada C3H8 dan C4H10. Semuanya 12 liter. Tabung gas yang kecil tuh ya, warna hijau. Masing-masing kalau dibakar sempurna hasilnya begini. Nah, katanya menghasilkan oksigen atau memerlukan udara 345 liter. Udaranya itu mengandung 20% oksigen. Jadi oksigennya hanya 20% dari 345 liter. Berarti 345 dibagi 5 lah ya. Kita hitung dulu, itu berarti 65 ml ya. 65, benar gak sih? Bentar saya hitung dulu. 20% kali 345. 69 harusnya. Nah, persamaannya kita setarakan dulu. Kayak biasa, mulai dari C, H, terus O. Mulai dari C, H, terus O. O-nya ada 13 ya di kanan. Ingat koefisien gak boleh pecahan, kaliin 2 semua. Terus kita misalkan dulu volumenya. C38 misalkan saja X liter, berarti C4H10-nya 12 min X liter. Oksigen dari reaksi pertama ya pasti 5/1 dikali X liter. Oksigen dari reaksi kedua 13/2, koefisiennya 13/2 dikali 12 min X. Nah, terus kita cari nilai X-nya. Ini berarti 5X dari sini ditambah ini 6,5 dikali 12 min X itu sama dengan 69. Kita cari X-nya. 6,5 kali 12 itu 78. 78 ini, jadi X-nya adalah 6 liter. Berarti C3H8-nya 6 liter, C4H10-nya juga 6 liter. Ini berarti sama-sama 6 liter. Pertanyaannya berapa persen katanya kandungan C3H8-nya. Tadi kan dua-duanya sama-sama 6 liter ya, berarti 50%. Berikutnya perbandingan massa Al dan O dalam aluminium oksida adalah 9:8. Ini hukum perbandingan tetap nih. 9:8. Pasti Al2O3-nya ya perbandingannya 9/8 ya. Gitu.
dalam 102 gram aluminium oksida terkandung aluminium sebanyak berapa persen. Nah kalau ini 102 gram, kita ditanyanya aluminiumnya ya. Berarti massa aluminiumnya berapa ya? Berarti 9/17 kali 102 ya. Ini kalau dihitung berarti jadi 9/17 kali 102. 54 gram. Nah berapa persen? Dia 54 gram dari total massa senyawa 102 gram kali 100%. Nah ini kalau dihitung 54/102 dikali 100% itu adalah 52,9 ya, bulatkan aja 53%. Berikutnya ada reaksi antara N2O5 dan H2O. Membentuk asam nitrat. Kita setarakan dulu. Udah setara ya, gini. Sorry, ini lupa ditulis nomor 7. Koefisiennya berarti 1, 1, 2. Nah ini sekarang ada dua senyawa yang mengandung sulfur dan oksigen. Ada senyawa SO2, sulfur dioksida dan sulfur trioksida. Persentase sulfur dan oksigennya masing-masing 50-50. Yang satu lagi 40-60. Pasti mau nanya hukum Dalton nih. Menurut Dalton, jika massa oksigen pada kedua senyawa sebanding, jadi massa oksigennya udah 1:1, kita ditanya berapa perbandingan massa sulfurnya. Jadi yang kita jadiin 1:1 itu massa oksigennya. Supaya jadi 1:1, kita lakukan operasi matematika seperti ini. Jadi ini 300/300 ya, 1:1. Kemudian operasi itu kita lakukan juga untuk persentase sulfurnya. Jadi kita dapat perbandingan massa sulfurnya. Kalau sesuai hukum Dalton jadi bilangan bulat sederhana nih. 300 banding 200. 3/2 ya. Nih bilangan bulat sederhana. Jadi jawabannya 3/2. Berikutnya, penguraian suatu oksida nitrogen menghasilkan nitrogen dioksida dan oksigen. Suatu oksida nitrogennya itu kita belum tahu N-nya berapa, O-nya berapa. Jadi kita misalkan saja. Bener ya nomor 8. Nomor 9, sorry. Nah, katanya dia kalau terurai menghasilkan nitrogen dioksida dan oksigen. Volumenya masing-masing 5, 10, 2,5. Perbandingan volume untuk semua gas yang diukur pada tekanan dan suhu yang sama itu sama dengan perbandingan koefisien. Jadi 2/4/1 ya. Dibagi 2,5 semuanya. 2/4/1. Jadikan koefisien tuh. 2/4/1. 1 nggak usah ditulis. Sekarang kita hitung jumlah atom nitrogen di kiri 2x. Kanannya 4, jadi x-nya 2. Kemudian kita hitung jumlah atom oksigen di kiri 2y, di kanan 8 tambah 2. 8 sama 2. Jadi y-nya 5. Jadi senyawa yang dimaksud adalah N2O5 di nitrogen pentaoksida. Nomor 10.
Belum dijawab ini tadi. Nomor 10, pembakaran sempurna 10 ml dikarbon tetrahidrida. Dikarbon tetrahidrida berarti C2H4. Dibakar sempurna sama hasilnya CO2 sama H2O, disetarakan mulai dari C, H, dan O-nya. Perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kalau C2H4-nya 10 ml, O2-nya 30 ml, CO2-nya 20 ml, H2O-nya juga 20 ml. Jadi menghasilkan 20 ml karbon dioksida betul, menghasilkan 10 ml karbon dioksida salah, memerlukan 30 ml oksigen betul. Jadi yang betul 1 dan 3. Nah, di sini ada kristal magnesium sulfat heptahidrat. Kalau dilarutkan dalam air, nanti molekul airnya akan terlepas. Seperti ini. Dan kalau diuapkan nanti ini yang menguap. Jadi pasti nanti masanya berkurang. Nah, berkurangnya itu bukan karena tidak memenuhi hukum kekekalan massa, tapi karena H2O-nya menguap. Dan kalau ruangannya terbuka, pasti H2O-nya jadinya terlepas ke udara. Ini katanya 24,6 gram. Setelah massa yang tersisa setelah seluruh molekul air menguap adalah 12 gram. Berarti ini yang tersisa kalau airnya menguap. Nah, kalau gitu airnya berapa ya? Pasti selisihnya ya. Di sini berlaku hukum kekekalan massa. Jadi airnya pasti 12,6 gram. Kan kalau dijumlahin harus tetap 24,6 gram. Jadi jawabannya 12,6 gram. Berikutnya ada reaksi antara timbal 2 asetat dan kalium iodida. Timbal 2 asetat dan kalium iodida. Hasilnya timbal 2 iodida dan kalium asetat. Kita setarakan dulu aja. Mulai dari atom logamnya PB-nya udah setara, K-nya udah setara, I-nya kita setarakan. Oh, CH3COO-nya ada 2. Ini sudah setara. Gini. Pertanyaannya, kalau direaksikan masing-masing 2 molekul timbal 2 asetat dan kalium iodida. Mula-mula ini 2 molekul. Ini juga 2 molekul. Nah, dilihat dari koefisiennya ya. Setiap 1 molekul Pb CH3CO2 kali itu bereaksi dengan 2 molekul Ki. Jadi kalau ini kepake 2, ini pasti cuma kepake 1. Nah, PbI2 yang terbentuknya berapa? Ini harus sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Koefisiennya kan 1, jadi dia bertambahnya 1. Ini bertambahnya 2, karena koefisiennya 2. Nah, mula-mula tadi di awal belum ada. Jadi nanti pasti akan ada sisa nih di sini. Sisanya adalah 1 molekul timbal 2 asetat. Ki-nya habis, PbI2-nya 1 molekul, kalium asetatnya 2 molekul. Jadi pernyataan yang betulnya akan dihasilkan 1 molekul timbal 2 iodida. Betul. Pernyataan pertama. Akan dihasilkan 1 molekul kalium asetat. Salah, harusnya 2. Akan tersisa 1 molekul timbal 2 asetat. Betul. Jadi jawaban yang betulnya adalah ini sama ini. Diketahui perbandingan massa hidrogen dan oksigen dalam molekul air. Lihat aja percobaan yang pertama, 1:8, H2O-nya 9, berarti nggak ada massa yang hilang ya. Nah, kalau nggak ada massa yang hilang, berarti perbandingannya pasti 1:8. Soalnya kalau direaksikan 2 gram hidrogen sama 8 gram oksigen, H2O-nya tetap cuma 9, berarti nanti hidrogennya sisa 1. Nah, jadi nomor ini jawabannya yang A. Nomor 13 jawabannya A.
ada reaksi antara logam magnesium dengan larutan asam klorida, menghasilkan magnesium klorida dan gas hidrogen. Kita setarakan dulu, mulai dari atom logam Mg-nya udah setara, kemudian Cl-nya dan H-nya juga udah setara. Jadi koefisiennya 1, 2, 1, 1. Yang ditanya koefisien produk-produk, oh produk mah berarti Mg, Cl2 dan H2 ya. Koefisiennya dua-duanya 1. Berikutnya, dalam wadah bervolume 24 liter terdapat 3,0 kali 10 pangkat 23 molekul gas nitrogen. Jadi kalau kita gambarkan, ini ada satu wadah nih. Volumenya 24 liter, isinya 3 kali 10 pangkat 23 molekul. Banyak banget ya. Nah, kemudian wadahnya dikosongkan. Berarti kita masih punya wadah dengan volume yang sama-sama 24 liter. Kemudian ke dalamnya diisikan karbon tetrahidrida. Nah, kan katanya kalau volumenya sama pasti jumlah molekulnya sama. Jadi jumlah molekulnya juga sama, 3 kali 10 pangkat 23 molekul CH4. Yang ditanya jumlah atom H-nya berapa. Nah, dalam tiap satu molekul CH4, H-nya itu ada 4. Jadi kalau dalam 3 kali 10 pangkat 23 molekul, H-nya ada berapa? Berarti 4 kali itu. 4 dikali 3 dikali 10 pangkat 23 atom hidrogen. Jadi 12 dikali 10 pangkat 23 atom. Atau kalau kita jadikan penulisan yang benar, jadi 1,2 dikali 10 pangkat 24 atom. Oke, sudah selesai semuanya.